minta ki fotonya ini sama Iqbal toh. Lah mana foto kita sama Iqbal itu hari tuh. Siapa Iqbal? Ini Iqbal anu Dilan. Idolanya banyak sekarang itu. Fotonya masih Koba Junior ini dia ada punya anak dengan ini. Mana? Ini Sama ini. dia itu dengan ini. Ini Iqbal ya. Yang ini. Ini fotonya semua tuh. Tahun berapa tuh? Lama. Lagi dicarikan ki. Rekam Ji itu. Hah? Rekam Ji. Sumpah. Terekam Ya kami ulangin nanti ya nih. Tahun lalu itu patah ya? Ini dulu patah ini. 10 tahun yang lalu. Iraman-ramang tidak benar. Tapi sekarang bisa belum lagi. Orang gila. Assalamualaikum. Salam. Segar tasnya. Tadi ini saya terlambat masuk kantor supaya Kenapa kek? terjebak Kak macet. Wah, saya juga tadi hampir ke 1,5 jam di Petaran. Saya itu dari Jalan Irian Hmm. baru ke Jalan Ahmad Yani, Hmm. kemudian ke Jalan Urip Sumoharjo, pas di depan gedung DPR. Wah, ada di situ nih mulai terjebak tadi. Lama tak mau ke situ. Ya, padahal sedikit mami kita mau di depan gedung DPR itu kayak tidak ada orang demo, hanya bendera bambu, jadi baru dikasih bendera di ujung-ujungnya, di situ ditancap di tengah jalan. Iya, baru di situ jalannya mobil kah? Yang bikin macet juga sebenarnya di depan DPR karena terlalu banyak mobil barakuda, mobil anu situ Parkir. parkir, padahal tidak ada polisinya yang kelihatan mobilnya Ji. Tidak tahu di mana semua isinya karena tidak ada sekali polisi. Tidak ada polisi kelihatan? Tidak ada. Mobilnya Ji di depan DPR itu yang kasih macet jalanan di situ. Baru ambil ke 2 baris. Terus lepas dari situ masuk di Veteran, masuk lagi di Urip, terus ke Alauddin. Sampai malam tadi laporan teman-teman dari lapangan jadi wartawan itu. Sampai saat ini masih memantau situasi Jalan Urip. Tadi sampai jam 9:30 itu masih ada Masih ngumpul-ngumpul kek? kelompok pendemo di sana. Oke. Jadi saya ini mewakili teman-teman Tribuners meminta dengan hormat kepada bapak-bapak polisi, kepada bapak-bapak dinas perhubungan, kepada bapak-bapak satpol pp. Kalau ada kasihan demo-demo seperti itu, jangan tongki kita menghilang dari jalan. Iya deh. Bayangkan nih kalau Pak Oga dia bantu-bantu ki mengurai itu kemacetan. Iya tahu. Tadi itu sudah lancar nih Jalan Alauddin karena sudah berhenti nih demo, masih macet total di Jalan Seyusuf, di Jalan Talak Salapa, di Jalan Jipan Raya, di Jalan Malengkeri, di Jalan Dentata, masih macet di situ. Karena kendaraan lari semua masuk di lorong di jalan-jalan ini. Tikus. Ketika Jalan Sultan Alauddin diblokade oleh mahasiswa. Begitu mahasiswa buka jalan, lancar Alauddin. Tapi kendaraan yang terlanjur masuk di kiri kanan itu terjebak di dalam. Itu minyak. Dan tidak ada petugas yang yang arahkan. mengarahkan. Padahal kata yang bilang Pak Kapolres Tabes kemarin, 1.000 lebih personil polisi diturunkan untuk mengamankan aksi penolakan terhadap pengesahan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Mana semua itu polisi? Kasihan itu pengguna jalan, kasihan itu masyarakat. Betul. Yang bahaya itu kalau masyarakat jengkel berkelahi sama masyarakat. Iya. Betul. Banyak yang pernah kejadian begitu. Padahal bukan salahnya kasihan itu pendemo. Iya. Pendemo kan hanya mau mengungkapkan juga kalau ada aparat di situ yang membujuk pendemo jangan tutup semua jalanan deh, kasih lewat sedikit. Mengerti kan gitu. Iya.
besok katanya tuh hari Kamis mau lagi turun. Turun lagi. Banyak polisi besok ini. Besok mungkin tidak ada yang turun besar-besaran besok karena mau konsolidasi katanya hari Rabu, hari Kamis baru turun 1000-an lagi buruh. Ya. Ya mudah-mudahan nanti banyak polisi di situ. Iya. Pasti banyak tribun kita juga terjebak macet tadi. Deh, jangan makin bilang. Karena tidak diperkirakan ini baru ini demonya terjadi sore-sore. Iya. Jadi sekitar jam-jam 4 sore itu pendemo sudah mulai menutup jalan pas pulang kerja. Nanti mentongi bilang jalan ini. Ya tapi rame-ramenya tuh. Itu. Disayangkan sekali tidak ada polisi. Mungkin ada di polisi tapi tidak berpakaian polisi. Iya. Yang kita harapkan hadir di jalan raya itu kan polisi lalu lintas, polantas yang membantu mengatur itu jalan. Kalau tidak mau di jalan protokol yang ditempati orang demo, di pinggir dianunya di sayap-sayap jalanan protokol itu karena kendaraan lari semua masuk di situ. Iya, di situ yang harus diatur. Kan Tahu. ketahuan nih. Begitu Keluar masuk. Sultan kalau ditutup mahasiswa, pasti kendaraan itu masuk ke Jalan Tabaria, di Malengkeri, Iya. di Talak Salapang, Seyusuf. 200 petugas hari mati di Di situ. Karena tahu menunya tuh. sekali bayangkan itu. Sudah lancar di jalan Alaudi. Yang di jalan-jalan kiri kanannya itu masih macet total. Jadi tapi ada yang menarik besok kita itu. Apa itu, Ustaz? Ada surat cinta Menteri Tenaga Kerja. Romantis sayang itu. Bocor, Ki. Bocor Ki. Kalau surat cinta itu bagus Ki. Tadi kirim surat cinta. Gimana? Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Kemana? Dia kirim surat cinta ke buruh. Baru dia pakai kata sayang-sayang. Itu romantisnya. Dia bilang, Cemburu tak deh. teman-teman buruh yang kusayangi, tolong dipertimbangkan ulang untuk mogok nasional hari Kamis nanti. Dibaca baik-baiklah itu undang-undang yang sudah disahkan. Karena semua sebagian besar usulan dari teman-teman buruh sudah kita akomodir. Jadi baca ulang gitu. Jangan sampai yang kita tuntut ada di situ. Iya. Atau yang kita tolak sudah tidak ada di situ. Capek-capek toh maki mogok nasional. Salah-salah sedikit nata pakai corona. Iya. Karena corona itu nasuga sekali kalau begini-begini. Ada yang bagi bilang. Bayangkan Makanan. demo orang berteriak-teriak maki. Tas sembur ngasem menjo droplet kah. Tidak pakai masker toh capek toh maki. Turun kim karena marah-marah ki. Iya. Makanan ngempurnya corona ini. Suka Ki. Orang yang lewat di jalan juga turun imunnya karena emosi. Habis tahu bensin Tidak stabil emosinya, lapar ki. Bu. Betul. Pesta pori corona. Ada. Gara-gara dia mau jadi pikir. Apalagi kalau mogok ki. Mogok nasional lapar. Sedangkan kenyang ki na masuk ya apalagi kalau lapar ki. Oh, jadi harus pikir-pikir gitu Tribuners. Itu nah bilang Kakak Ida. Ida siapa? Kakak Ida. Oh, menteri ya? Iya. Oh, kakak takat saudara Ki. Kakak Ida nih. Kan tiga terannya kakak Ida. Kakak Ida. Ini surat cintanya. Selfie dulu deh Tribuners. Kakak Ida. Hai. Tanda tangan asli tahu. Tribun yang dikasih ini Tribuners. Bangka tak mau deh. Lihat mahasiswa. Bakar-bakar. Siapa yang bisa lewat kalau dikasih begini? Yang bisa ambil gambarnya itu ya deh. Nukik Bella. Kan DPR awalnya ini RUU Omnibus Law yang antara lain berisi undang-undang karya kerja itu, cipta kerja itu dijadwalkan diparipurnakan hari Kamis tanggal 8. Iya. Tapi dipercepat ke hari Senin. Kenapa? Nah bilang wakil ketua DPR karena banyak anggota DPR
kena corona. Ide, Maka dipercepat ke 40-an juga ya. ikut dong ya. Anggota DPR dengan stafnya ada 18-nya anggota DPR RI. Jadi di antara anggota DPR yang rapat paripurna hari Senin pengesahan RUU ini 18 di antara mereka itu positif corona. Dudu. Itu yang dipercepat ke. Oh, begitu deh. Setelah dia ketok palu, Hmm. langsung isolasi itu 18 orang. Masa? Ngerinya. Bahaya. Dede pantas tahu aja salah pengertian ini orang. Kenapa dikasih percepat? Nah bilang ini orang, nanti pusing ini DPR kah? Padahal Bilang tidak hari tahu. Kamis, baru mau nasakan, nah cancami hari Senin. Iya. Ternyata kurang corona. Iya, bersangka Tommy lagi tuh orang. Berdosa apa itu? Mudah-mudahan Tidak, jadi kan tidak sengaja jadi berusaha. oh, begitu. Iya, betul. Itu kan berdosa kalau ditahu baru tetap tunjuk. Iya. Ini kan baru kita tahu. Baru ditahu. Bilang corona ini. Iya. Mudah-mudahan betul begitu. Iya, deh. Kalau tidak, Betul-betul nanti ke politik mesti. alasan sih. Iya. Saya bilang orang biasa tuh pengalihan isu juga. Iya, namanya Tom begitu masyarakat ini. Hilang tapi kepercayaannya bela. Bale-bale ji. Ya, gaya aja. Karena ada kebedaan cerita ada kecelakaan mobil. Ditolong satu-satu ini kan. Korban Iya. ada orang tak balik jaketnya. Tak balik ke jaket. Yang kecelakaan ini. Ditanya kiblat dia anggota DPR. Berteriak-teriak beda bilang tolong, tidak percaya ini orang yang menolong. Kenapa? Karena bilang anggota DPR biasa balik. Oh begitu. Jadi sekarat mini minta tolong. Udah percaya masyarakat. Pencitraan nih. Iya pencitraan. Padahal luka-luka mini berdarah. Kalau itu mau jakut lagi merasa tersalimi. Oh. Kodongnya. Sekarang. Jadi tak jadi ditolong. Akhirnya mati. Astaga kodong. Cerita. Jadi cerita-cerita tos segini tuh cerita masyarakat. Oke, Pak dan terima kasih. Hati-hati. Iya, balik mawat padeng. Iya. Ulangi. Keren sekali cara minum harus ditumpahin. Apa ini Pak? Kita ini. Membaca Madi Iya, membaca bagi Pak. Iya, sekarang edisi Proklamasi. membaca. bahwa besok Halaman Tribun Timur, halaman 11 Tribun Timur, edisi sosial membahas tentang satu. DPRD Takalar yang ngotot gulirkan hak angket. Padahal menurut anggota DPRD Takalar fraksi Demokrat Daing siapa yang masuk namanya? Daing Yayu. Deng Yayu. Kenapa dia Yayu? Daing Yayu bahwasannya itu melanggar mekanisme, tidak sesuai mekanisme. Dua. Selain itu Pancasila apa? Hatta Rahman hari ini membagi 1000 masker dalam rangka operasi justisi. 3. Masker dibagikan di 2 lokasi yang berbeda yang dianggap pusat keramaian. 3. Diwan tadi kirim foto ketua KPU gua bercengkerama dengan PJS gua. Katanya karena ketua KPU gua, jadi saya disuruh wajib terbitkan. Semua calon bupati yang kemarin terkonfirmasi positif COVID atau tengah menjalani isolasi mandiri dinyatakan sehat dan mendapat nomor urut. Ada 2 calon bupati
kandidat, ada 2 kandidat saat di Luwu Utara dan Luwu Timur. Di Luwu Utara itu Ibas Andi Irwan Bahri Syam mendapat nomor urut 2. Iya. Di Luwu di Sarasara terbalik. Luwu Timur itu Irwan Bahri Syam mendapat nomor urut 2. Sementara di Luwu Utara itu Arsyad Kasmar mendapat nomor urut 3. Sekian dan tanpa basa-basi, terima kasih. Oke, saya pindah dulu. Dadah. Dah. Kakak Mike melaporkan dari Tribun Timur. 1. Tribuners. Pertama dari PSM ini tadi sore ada bincang virtual seri 19 bincang bola virtual menghadirkan mantan ketua Badan Liga Indonesia Andi Darussalam Tembusalla dan juga mantan pelatih PSM Samsudin Umar. Iya, jadi masih membahas mantan pelatih timnas juga. Mantan asisten pelatih timnas. Asisten pelatih di timnas. Peter Wip. Ya, betul. Iya, betul. Jadi narasumber yang dihadirkan sore ini sangat berkompeten di bidangnya. Masih membahas soal penundaan Liga 1 Tribuners. Jadi Andi Darussalam Tembusalla mengatakan bahwasanya lebih baik itu PSSI dengan Liga Indonesia baru. Batuk kita tahu caku. Ya. Oh, Male. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jadi Andi Darussalam Tembusalla mengatakan bahwasanya lebih baik PSSI dan Liga Indonesia baru sebagai operator Liga 1 stop mini kompetisi. Stop saya tuh berhentikan. Iya, daripada mengumbar janji-janji bahwasanya akan digelar November, tapi kemudian jangan sampai nanti pada saat tiba November, ada penundaan lagi Tribuners. Jadi lebih baik ditunda saja dan fokus untuk 2021. Betul. Itu. Jadi klub juga bisa mempersiapkan diri lebih baik. Karena kasihan kata Ades, kasihan klub-klub ini jauh-jauh hari sudah menyiapkan timnya, bahkan sudah melakukan renegosiasi kontrak kepada pelatih dan pemainnya, tapi ternyata ditunda lagi. Kan kasihan. Tidak sedikit tahu biaya sudah dikeluarkan, biaya personal. Bayangkan PSM saja sudah berada di Yogyakarta tuh. Iya, bayangkan itu tiket pesawat, pemain, makan, minumnya apa segala macam Tribuners tuh. Nah, makanya Setuju dengan Andi Darussalam saya ini. mantap sekali aku. Ya, itu saja. Nah, berita kedua itu ada dari Persipura. Persipura ini Tribuners dia sudah berada di Jawa Timur. Jawa Timur tuh sudah berada di sana untuk mempersiapkan timnya berlaga di Liga 1. Tapi karena ditunda, mereka memilih memulangkan timnya ke Jayapura. Iya tahu. Jadi semua pemain ini dibubarkan dulu sementara sembari menunggu bagaimana kelanjutan kompetisi Liga 1 ini. Nah, berbeda dengan PSM. PSM sampai sekarang masih latihan Tribuners. Masih berkomitmen, PSM ini sejauh ini masih percaya dengan mungkin komitmen yang diutarakan oleh PT Liga Indonesia baru bahwasanya kompetisi akan digelar November. Tapi kita lihat saja nanti. Apakah memang digelar November atau ditunda lagi. Apa saja diungkapkan oleh Andi Darussalam dan Samsudin Umar, baca ke halaman 16 besok nah. Jangan semua diungkapkan di sini Tribuners. Tidak baca Quran nih biasa itu kau. Betul. Oke, paling benar. Kakak siapa di Sampinta? Siapa di Sampinta ini? Siapa? Fotografer juara. Sang juara. Kalau halaman Tribun Kampus besok itu mengenai ini banyak sudah berapa kali kita ulas berdasarkan hasil di sini kuliah-kuliah ke luar negeri. Beasiswa. Hasil talk show Unhas tadi gelar lagi. Ini soal pendidikan di Prancis. Iya, jadi siapa tahu ada yang minat kuliah di Prancis, besok bisa baca apa-apa saja sih kalau kita kuliah di sana gitu loh. Ternyata banyak hal-hal yang bisa selain kuliah ternyata di sana Mas ya. Pelajar mahasiswa bisa masuk tempat wisata gratis bocah. Iya, itu tadi yang disampaikan berbagai kelebihan terus selain misal standar kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Terus ternyata banyak juga beasiswa yang disediakan pemerintah Prancis untuk warga negara Indonesia yang pengen kuliah di sana. Termasuk besok bisa dibaca tips-tipsnya gimana misal supaya bisa dapat beasiswa itu. Iya. Karena yang dihadirkan narasumber orang-orang yang sudah
dan masih ada di sana kuliah dan mendapatkan beasiswa. Jadi mereka berbagi pengalaman di acara Unhas. Terus berita lainnya banyaklah, berita-berita lain dari kampus UMI. Terus tadi wisuda Setie Wirabakti. Terus ada talk show di UMI. Terus UIN Alauddin yang mencatat PTKI terbanyak jurnal. Perguruan tinggi Islam negeri yang mencatat jurnal terbanyak dari 15 PTKI se-Indonesia. Banyak lah besok. Terus di sisi lain juga kita ada untuk rubrik politik itu mengenai pemutakhiran pemilih di Makassar. Prosesnya masih berjalan. Tadi sudah hampir rampung itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat TPS. Mungkin besok bisa ada nih hasilnya. Terus sembari dengan itu KPU juga menetapkan titik koordinat untuk TPS nanti tempat pencoblosan. Yang mau diatur itu salah satunya itu tidak boleh satu TPS baku dekat-dekat karena kan pandemi. Kan dibatasi jumlah pemilih di TPS. Jadi salah satu standarnya itu antara satu TPS dengan TPS yang lain itu 500 meter. Kan dulu biasa kalau pergi memilih ada beberapa TPS yang berdekatan Pak Jatuh, nanti diusahakan ini saling jauh-jauh supaya social distancing. Itu barangkali. Terus mengenai besok perekrutan KPPS juga. Siapa tahu teman-teman. Besok siapa tahu teman-teman di Makassar yang berminat lagi tidak ada di Viking. Besok bisa mendaftar. Bisa kita mendaftar juga kita. Ada coba-coba deh. Lumayan Pak. Tapi ayo orang ada. Kalau lolos langsung di rapid. Sudah itu lagi kumpulkan datanya, ditunggu lagi, dicocokkan lagi, tidak ada tidur tak. Ya meski di tengah pandemi pasti berat Coach, karena kan banyak resikonya sekarang kalau orang berinteraksi langsung. Itu Coach. Belum pikat tak bengkak. 1, 2, 3. Nah, terus? Dede, Tribuners dari mana saja ini tadi? Kebelet Kak. Kebelet? Iya, daripada kencing nggak di sini. Mana mau? Nanti kalau kita dia malu-malu. kencing di sini diberitakan lagi di situ. Produser video Tribun Timur. Begitu Tribuners sih. Kebelet kencing dirinya sendiri. Ini sami diri tadi kan. Oh iya, Tribuners. Berita viral Mudi. Jadi berita viralnya Tribun itu yang hari ini yang kencang-kencang viral. Itu ada fenomena alam di mana planet Mars pada 6 Oktober ini dekat sekali dengan bumi. Ya. Tadi? Iya. Jam tadi sore itu titik paling dekatnya tadi. Jadi planet Mars dekat sekali karena kan yang lintasannya planet itu kan lonjong bukan bulat kan. Beda-beda, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang yang modelnya lain, elips begitu kan. Nah itu tadi hari ini 6 Oktober adalah posisi Mars, planet Mars paling dekat sekali dengan bumi. Apa artinya? Nah, ada kejadian ini adalah istimewa karena tidak tiap tahun terjadi. Dan terjadi lagi 15 tahun kemudian. Oh begitu, tunggu lagi 15 tahun kemudian Dik. Dan itu pun jaraknya berbeda. Tidak sama dekat dengan, tidak sama jaraknya pada hari ini. Jadi itulah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan langit beserta isinya dan bumi beserta isinya. Oke, ada berita viral lain? Apa lagi? Berita Ezra Walian gabung latihan. Pembacanya mantap betul sama Carlo Rodriguez, pemirsa. Ini lihat pembacanya. Ikut latihan? Tinggi pembacanya. Iya. Saudara-saudara, Tribuners, terima kasih sudah dibaca itu berita PSM. Iya, kalau berita PSM pasti dibaca Ki. Ada lagi berita-berita video-video viral kalau begitu. Tribuners, ini dia. Ini tak tunjukin ya. Ini dia.
Ini jangan deh, kalau ini yang demo-demo ini ya ini banyak dan banyak penontonnya ini Tribuners. Ini yang unik-unik ini. Ada satu USG dikira bayi perempuan ternyata laki-laki sebenarnya pemirsa. Kodo. Mungkin kau Cak sudah upload juga Tadi ini. juga upload saya. Begitu. Iya. Ada juga nih kodong kerusuhan ini akibat omnibus law ini kan. Ya, dirusaki mobil polisi. Bandung, Dik. Iya. Oh, itu jangan mau gue tahu. Di saat sekarang lagi susah-susahnya juga. Itu makanya Tribuners nonton ini, video ini bagus loh. Viral lelaki yang disebut lebih mirip wanita. Saat di OSG dikira bayi perempuan. Padahal laki-laki. Itu saja Tribuners. Oh iya, besok masih ada. Virtual kayak. Event virtual. Besok ada mantan CEO PSM. Tribuners tahu kenal dengan Sahrullah Yusuf Habibi atau dikenal dengan Ruli Habibi. Ruli Habibi. Besok dia akan menjadi bintang tamu Tribun Timur dalam acara ngobrol virtual. Dia akan membeberkan soal pengalaman dirinya, ya, dari badan begini, tiba-tiba jadi dari 140 beratnya, tinggal 80. Jago tuh. Makanya Tribuners besok berkunjung saja di channel YouTube Tribun Timur. Kita akan siarkan secara live streaming. Bisa bertanya secara live streaming di YouTube, bisa di live Facebook juga bisa. Bagaimana tips-tips yang tetap bagaimana menjadi sehat, menjadi ramping, menjadi langsing. Ada di situ Tribuners. Betul kan? Tribuners pasti mau kan? Pasti itu ya orang yang ini. Obesitas kau wajib menonton ini. Nah, di situ ya bagaimana pola hidup sehat. Ada juga besok Tribuners virtual Tribun di YouTube jam 2 siang itu ada Tribun VIP, very important person. Siapa menghadirkan siapa itu? Narasumber kah? Kalau Tribuners pasti tahu ini mantan anggota DPR RI. Namanya Eka Sastra. Oh, Iya. Mantan sekretaris umum PB HMI. Ya, dia akan menjadi tamu karena saat ini menjadi seorang komisaris di Pupuk Kaltim. Dia akan bercerita dulunya sebagai seorang aktivis, sekarang menjadi pengusaha muda. Begitu Tribuners. keren.